Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أما بعد. Para sidang Jumat kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di awal mimbar khutbah Jumat ini maka saya memesankan pesan ketakwaan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Aku mewasiatkan pada diriku sendiri juga kepada jamaah sekalian untuk terus-menerus melaksanakan ketakwaan kepada Allah, yakni berupa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin semuanya, kita baru saja menghadapi sebuah momen peristiwa yang bersejarah bagi bangsa kita, yakni yang dikenal dengan peristiwa kemerdekaan. Peristiwa tersebut sangat erat kaitannya dengan peran Islam dan juga perjuangan para ulama serta umat Islam, terkhusus kaum santri. Hal ini yang sebenarnya terjadi di masa lalu adalah wujud bukti kecintaan umat Islam kepada negeri Indonesia. Maka salah jika menganggap bahwa mencintai negara Indonesia harus membenci Islam, atau mencintai Islam harus membenci Indonesia, sebab kita bisa melaksanakan keduanya, mencintai Islam sekaligus mencintai negara Indonesia. Dan itulah yang dilakukan, bahkan dikorbankan oleh umat Islam Indonesia terdahulu. Jutaan nyawa umat Islam hilang, melayang demi mengorbankan diri mereka melawan para penjajah untuk meraih kemerdekaan. Di antara bentuk perjuangan terbesar yang pernah terjadi sepanjang masa penjajahan adalah perjuangan yang digerakkan oleh Pangeran Diponegoro. Beliau sosok yang sangat berpengaruh dan berperan besar kepada kemerdekaan yang sekarang terjadi. Perang yang beliau galakkan di masa itu dicatat sebagai perang terbesar yang pernah dilaksanakan oleh orang Indonesia dalam melawan penjajah Belanda. Beliau adalah Raden Mas Mustahar atau alias Raden Mas Ontowiryo, alias yang menamai dirinya sebagai Sultan Ngabdul Kamid atau Abdul Hamid, Heru Cakra Ngamirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, Sayyidin Panata Agomo, penata agama, urusan-urusan agama, Khalifatul Rasulillah, khalifahnya Rasulullah ing tanah Jawa. Ini adalah penamaan yang beliau namakan pada diri beliau sendiri dalam rangka memimpin langsung pergerakan perang Sabil, atau yang sebenarnya berarti jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah sosok yang perlu kita kenal, ditambah untuk mengerti peran penting dari beliau dan pengaruhnya begitu besar bagi para pejuang kemerdekaan yang datang setelahnya. Di antaranya memang kisah adalah gaya dari Al-Quran dalam menyampaikan pesannya. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah para rasul terdapat pelajaran
bagi orang-orang yang berakal. Perang Jawa yang dipimpin oleh beliau memiliki begitu banyak peran dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, perang ini memang secara fakta menjadi perang terbesar yang pernah terjadi di tanah Jawa dalam melawan Belanda. Korban yang berhasil atau korban yang gugur dari tentara pihak Belanda berjumlah 15.000 atau 8.000 orang Eropa dan 7.000 orang pribumi yang berpihak kepada Belanda melawan anak bangsanya sendiri. Dan bahkan biaya yang dihabiskan mencapai 25 juta gulden, yang itu menjadi biaya terbesar yang dihabiskan oleh Belanda dalam melawan pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Maka di sini izinkan saya untuk menyampaikan sekitar 6 pelajaran penting dari kisah perjuangan Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertama, beliau adalah sosok yang rajin belajar ilmu agama. Masa kecil beliau dikenal dengan banyak mengkaji kitab-kitab Islam, terutama Al-Quran, kemudian juga kitab At-Tuhfah, kemudian kitab Nasihatul Muluk, dan beberapa kitab sejarah Jawa lain. Masa kecil Pangeran Diponegoro dipenuhi dengan pendidikan ajaran Islam dan ajaran-ajaran luhur tanah Jawa. Beliau ketika masuk usia 20 tahun, beliau kemudian mulai melakukan perantauan dan mengenalkan dirinya sebagai Syekh Ngabdur Rahim, yang tujuannya agar tidak dikenal orang, karena beliau aslinya adalah sosok dari keturunan bangsawan, anak keturunan dari raja. Dan beliau melakukan berkelana dari pesantren demi pesantren, dari masjid demi masjid, makan dan tidur berbarengan dengan para santri, merendahkan dirinya seakan-akan beliau bukan orang bangsawan. Dan beliau juga sering melaksanakan uzlah, menepi, menyendiri, khusus untuk beribadah kepada Allah dan melakukan taqarrub kepada Allah. Sampai dicatat oleh sejarawan Belanda dalam bukunya di Java Orlokvan 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro adalah seorang yang berjiwa Islam. Ia sangat rajin dan takwa sekali sampai mendekati batas keterlaluan. Ini tidak lain, Pangeran Diponegoro mewujudkan dari antara hadis-hadis Rasul yang sangat banyak dalam anjuran untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya untuk menuju pintu surga. Kedua, pelajaran yang penting selain beliau menanamkan pendidikan agama sejak dini, yang kedua, beliau tidak dibutakan oleh harta, tidak dibutakan oleh dunia, tidak dibutakan oleh jabatan. Kondisi dan posisi beliau adalah anak dari sang raja, tetapi beliau tidak menjadikan hal tersebut sebagai privilege khusus sehingga dirinya diletakkan di atas sewajarnya. Beliau merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut, bahkan beliau menolak jabatan tersebut, dan beliau lebih tertarik kepada masalah-masalah keagamaan dibandingkan masalah pemerintahan keraton. Oleh karenanya, beliau lebih memilih untuk tinggal jauh dari keraton, memilih tinggal di tempat yang lain. Ini di antara bukti bahwa beliau lebih mendahulukan urusan akhirat dibanding urusan dunia. Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Sungguh kalian hanya fokus memilih kehidupan dunia. Orientasi kalian selama ini hanya fokus mencari urusan dunia, urusan uang. Maka Allah mengatakan, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih baik dari dunia, tidak bisa dibandingkan. Maka Pangeran Diponegoro mendalami ayat-ayat yang semakna dengan ini, sehingga kehidupan beliau tujuan utamanya bukan sebatas keuntungan dunia, tujuan utamanya adalah keuntungan akhirat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah." Demi Allah, dunia dibandingkan akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'. Permisalan dunia dibanding akhirat, kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim, bagaikan hanyalah seperti jari salah seorang dari antara kalian dicelupkan ke dalam lautan, lalu perhatikan berapa tetes
yang dibawa oleh jari tadi. Itulah dunia dibandingkan akhirat yang luasnya semisal lautan yang tak bertepi. Yang ketiga, pelajaran selanjutnya yang begitu besar dari perjuangan Pangeran Diponegoro, beliau berperan penting melawan ketidakadilan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam. Beliau tidak setuju terhadap perlakuan-perlakuan pemerintah Belanda saat itu dengan memasang patok-patok di atas lahan milik beliau, milik keluarga beliau. Beliau juga mencegah terhadap tindak semena-mena dari Belanda yang memungut pajak yang sangat tinggi dan mengeksploitasi rakyat Indonesia. Terutama, tetapi tujuan utama beliau bukan hanya sekedar urusan dunia. Tadi kita sudah tegaskan, tujuan utama beliau adalah perkara akhirat. Beliau dengan tegas menyatakan bertujuan untuk membebaskan negeri Yogyakarta atau Jawa secara luas dari kekuasaan kaum kafir Belanda dan membersihkan agama dari noda-noda yang diberikan oleh para penjajah tersebut. Beliau ingin mewujudkan dari antara ayat-ayat Allah, semisal ayat dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk bumi, kata Allah, beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan di langit dan di bumi. Negeri yang bisa subur, makmur, sejahtera, sentosa, gemah ripah loh jinawi adalah negeri yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan. Sebab keimanan dan ketakwaan akan mendatangkan kesuksesan ekonomi dan kemajuan bagi peradaban bangsanya. Ini yang ditegaskan oleh Allah di dalam banyak ayat Al-Quran. Kemudian pelajaran yang keempat, beliau sebelum memimpin Perang Jawa merujuk kepada para ulama. Dan bahkan bukan hanya itu, di masa itu di tanah Jawa banyak terjadi ketidakakuran antara bangsawan pemerintah kerajaan dengan para ulama. Maka Pangeran Diponegoro melakukan penyatuan antara kaum bangsawan pemerintah dengan para ulama, menggabungkan dua kubu tersebut sehingga terwujud ulil amri yang sesungguhnya. Maka beliau kemudian menggalang kekuatan dari para tokoh-tokoh agama dan tokoh berpengaruh di masyarakat pemerintahan. Di antaranya sebelum memimpin Perang Jawa, beliau mengunjungi Kiai Abdani dan Kiai Anom di Bayat, Klaten. Selanjutnya beliau bersama Pangeran Mangkubumi menemui Kiai Mojo. Kiai Mojo inilah yang nantinya menjadi salah satu dari Tritunggal kekuatan Perang Diponegoro yang dikenal dengan Perang Jawa. Maka bergabunglah tiga orang tokoh yang berperan dalam perang ini, Diponegoro, Kiai Mojo, dan juga Tumenggung Prawiro Digdaya, yang beliau adalah mendanai peperangan ini dari pihak keraton atau kerajaan. Maka ini adalah wujud langkah yang dilakukan Pangeran Diponegoro, menyatukan antara ulama dengan umara, mempersatukan antara ulama dengan umara, dan itu adalah yang dilaksanakan dalam penafsiran ayat surat An-Nisa ayat 15 yang dikenal dengan ayat perintah untuk taat kepada ulil amr. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Para ulama menafsirkan ulil amri ada dua, yaitu ulama dan juga umara. Pangeran Diponegoro menyatukan antara ulama dengan umara sehingga terwujudlah kekuatan yang luar biasa. Maka kemudian pesan yang kelima kita ambil dari kisah perjuangan Perang Sabil atau Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun lamanya dan menjadi perang terbesar yang tercatat dalam sejarah penjajahan Hindia Belanda di tanah Indonesia. Beliau menyuarakan untuk berkorban menegakkan kebenaran walaupun bertaruh nyawa, dan ini yang beliau semangat kobarkan sehingga perang ini terjadi secara luas di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mencakup Yogyakarta di antaranya, Surakarta, Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, bahkan Surabaya, Tuban, dan Kediri, dan berbagai macam kota lainnya. Perang ini beliau laksanakan ketika awal mulanya setelah dikepung oleh Belanda pada tahun 1825. Beliau keluar mengenakan pakaian jubah serba putih.
sorban berwarna putih, dan menunggangi seekor kuda hitam yang diberi nama Kiai Getayu menuju ke arah barat. Awal mula perang beliau, dan itu menjadi seragam yang dipakai oleh para pengikut Pangeran Diponegoro dengan pakaian sorban putih dan juga jubah putih, mewarnakan bahwa Islam mencintai kemerdekaan Indonesia dan siap, para umat Islam saat itu siap mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian peperangan dimulai. Strategi Pangeran Diponegoro diantaranya dengan membagi pasukan menjadi beberapa batalion. Nama-nama batalion tadi diilhami dengan nama-nama dari Kesultanan Turki Utsmani, Turkiya, Arkia, dan nama-nama lain yang diambil dari Turki Utsmani. Kemudian beliau membagi batalion tadi dengan pembekalan senjata api dan peluru-peluru. Tidak seperti yang dinyatakan bahwa seakan-akan orang Indonesia hanya melawan dengan bambu runcing. Tidak. Para pejuang kemerdekaan di masa lalu berperang dengan menggunakan meriam, menggunakan senjata-senjata api dan peluru, dan itu tercatat dalam sejarah. Maka jangan termakan dengan anggapan propaganda bahwa kita dulu adalah bangsa yang mundur, bangsa yang cuma punya senjata bambu runcing. Tidak, wahai saudaraku, dahulu mereka berperang dengan peperangan yang canggih. Bahkan Pangeran Diponegoro melakukan perpindahan markas dalam rangka untuk menjaga kekuatan, karena pasukan Belanda secara jumlah jauh lebih banyak, tetapi perjuangan tetaplah perjuangan, terilhami dari firman Allah Azza wa Jalla, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Dan ini terjadi daripada kisah-kisah para rasul terdahulu. Mereka siap memerangi orang-orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya dengan jumlah yang sedikit. Kalah secara jumlah, tapi lebih kuat. Secara kemenangan itu diatur oleh Allah. Kemudian gerakan peperangan yang dilakukan diantaranya memanfaatkan kondisi alam saat itu. Memanfaatkan kondisi alam, sehingga kondisi alam dimanfaatkan menjadi senjata. Kemudian Belanda akhirnya mengirim jenderal kolonel dan mayor ke Pulau Jawa. Banyak jenderal-jenderal besar diturunkan, Jenderal de Kock, Jenderal Van Gen, Jenderal Hosman, dan lain-lain. Bahkan mereka menurunkan sebuah strategi perang pertama kali yang belum pernah diterapkan dalam perang apapun, yaitu strategi benteng Stelzel. Yaitu ketika peperangan Diponegoro dilakukan di beberapa wilayah, satu wilayah yang berhasil direbut oleh Belanda, maka dibangun di situ sebuah benteng dalam rangka untuk memecah belah pasukan Diponegoro. Ini menjadi sejarah pertama kali mereka menggunakan strategi benteng Stelzel, yang kemudian sampai puncaknya tahun 1827 Belanda sampai mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Ini belum pernah terjadi sama sekali dalam sejarah ketika mereka menjajah negeri Indonesia. Pertama kalinya mereka sampai mengeluarkan 23.000 orang pasukan, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya di tanah Jawa. Tidak hanya itu pula, berbagai tindakan licik dilakukan oleh Belanda. Di antaranya adalah mengeluarkan sayembara. Sayembara apa? Siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, baik hidup ataupun mati, akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Wahai saudaraku, di masa itu penjajah tidak hanya yang berkulit putih atau bernama Belanda. Mereka yang berpihak kepada Belanda juga dari bangsa kita sendiri. Mereka lah londo-londo ireng, para Belanda-Belanda berkulit hitam, yang mereka sebenarnya adalah anak bangsa yang memerangi bangsa kita sendiri. Dan ini adalah yang terwujud ketika itu. Mulailah kemudian digerogoti perjuangan Pangeran Diponegoro. Pelajaran yang keenam ini akan kita ambil pada khutbah selanjutnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil amni wal istiqlal ومنحنا بجزيل العطايا وكريم الأفعال ثم الصلاة والسلام على نبي الأنام سيد الأجيال وعلى آله وأصحابه ما اتصل الألسن بالأقوال أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله
faqad fazal muttaqun. Wahai saudara-saudara sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagai penutup dari khutbah Jumat kali ini, pesan yang selanjutnya sebagai pesan terakhir dari kisah perjuangan Pangeran Diponegoro adalah kelemahan yang muncul daripada akibat pengkhianatan sebagian kaum bangsa Indonesia dan pecah belah persatuan yang dilaksanakan ke dalamnya. Dan ini adalah menjadi asal utama bagaimana perjuangan Diponegoro pun hancur atau hilang atau musnah. Pertama karena ada pengkhianatan sehingga ditangkap para tokoh-tokohnya, di antaranya Kiai Mojo yang kemudian sebagai pemimpin spiritual dari perjuangan Diponegoro ini ditangkap dan kemudian diasingkan. Kemudian perpecahan dilaksanakan di dalam tubuh para pasukan itu sendiri. Oleh karenanya Pangeran Diponegoro diriwayatkan mengatakan, pahlawan-pahlawan di dalam tentara kami satu dengan yang lainnya berselisih dan kemudian yang gagah berani menyerah. Sifat menyerah dan sifat perpecahan menjadi sebab utama gagalnya kemenangan dalam peperangan Diponegoro. Dan ini sudah Allah firmankan tentang masalah ini di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan jangan kalian berselisih, sebab perselisihan dapat menyebabkan kalian gentar dan kekuatan kalian akan hilang. Maka bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka perlawanan Diponegoro mulai melemah, para tokohnya ditangkap, dan Diponegoro pun akhirnya juga ditangkap setelah sebuah perjanjian yang licik dilakukan oleh Jenderal de Kock. Dan tetap ketika itu sang Pangeran Diponegoro berada di atas prinsipnya, tidak bergeser sama sekali. Beliau mengatakan, nama ningsun Kanjeng Sultan Abdul Hamid, nama saya adalah Kanjeng Sultan Abdul Hamid. Wong Islam kang podo mukir, arso ingsun tato jumeneng ingsun, Ratu Islam Tanah Jawi. Yang bertugas saya di sini untuk menata orang Islam yang tidak setia, sebab saya adalah Ratu Islam di Tanah Jawa. Ini ucapan Pangeran Diponegoro di depan Jenderal de Kock yang sudah siap untuk membunuhnya, tetapi kemudian berakhir pada pengasingan. Para pengikut Pangeran Diponegoro kemudian merasa sedih dan merasa tidak lagi bisa melanjutkan perjuangan. Maka kemudian di antara perkataan beliau Pangeran Diponegoro yang masih dikenang adalah, aku adalah pejuang. Sebagai pejuang, tugasku adalah berjuang. Soal kalah atau menang itu bukan urusanku, tapi tugasku adalah hanya berjuang. Bahkan dalam riwayat lain beliau mengatakan, hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tetapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Beliau tidak takut dengan peperangan ini menjadi kalah, karena Allah tidak menilai pada hasil akhirnya, tetapi Allah menilai pada proses yang dilakukan oleh kita semua. Beliau mengatakan, kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Allah. Hidup mulia atau mati syahid adalah prinsip yang dipegang oleh beliau. Oleh karenanya, wahai saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang kita rasakan sekarang adalah simbol perjuangan beliau yang diteruskan di Diponegoro, terus menjadi ikon perjuangan kaum bergerakan setelahnya, baik dari kalangan yang anti agama, atau dari kalangan nasionalis, ataupun dari kalangan agamis. Semuanya memakai ikon dan citra Diponegoro sebagai ikon perjuangan. Sampai-sampai pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jenderal De Jong tahun 1930-an bereaksi terhadap hal ini. Semua hal yang berbau Diponegoro dilarang di pemerintah Hindia Belanda. Apapun gambar atau kata-kata tentang Diponegoro, semuanya adalah pelanggaran dan semuanya berkonsekuensi hukum. Maka wahai saudara sekalian, Diponegoro bisa saja mati. Pangeran Diponegoro telah mati, tapi roh perjuangannya terus hidup di antara kita, anak-anak bumi pertiwi ini, untuk terus menjaga kelanggengan kemerdekaan ini dan nikmat keamanan dengan senantiasa menjaga amal saleh, iman, Islam, dan takwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita wa sallama
Amma sallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Rabbana Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah orang-orang muslim baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir dzunubana, ampuni dosa kami. Wastur uyubana, tutuplah aib kami. Wa yassir umurana, permudahlah urusan kami. Wa ballighna fima yurdika amalana, sampaikan cita-cita kami kepada apa yang Engkau ridai. Allahumma ja'al baladana Indonesia aminan mutmainnan, jadikanlah negeri Indonesia ini sebagai negeri yang aman dan tentram. Warzuq ahlahu minats tsamarat, berikanlah rezeki berupa perekonomian yang bagus bagi negeri ini. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina, ya Allah perbaikilah para pemerintah negeri kami, perbaikilah para penguasa kami. Waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqah, jadikanlah orang yang memimpin negeri kami termasuk orang yang takut kepadamu dan bertakwa kepadamu. Allahumma wafiq wulata amrina lima tuhibbu wa tardah minal aqwal wal a'mal, jadikanlah amal, perkataan dan perbuatan para pemimpin kami menuju kepada yang Engkau ridhai ya Allah. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar, jauhkanlah dari kami apapun bala bencana dan juga zina dan juga riba, dan jauhkanlah dari kami segala macam penyakit. Wazzalazila wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan, jauhkanlah dari fitnah apapun baik yang tampak maupun tidak tampak. Allahumma taqabbal syuhada'ana, ya Allah terimalah para pejuang kami, orang-orang yang telah gugur di medan perang dalam rangka untuk menegakkan kalimat-Mu, para syuhada-Mu, terimalah di surga-Mu ya Allah. Wa adkhilhum fi rahmatik, masukkan mereka dalam rahmat-Mu. Allahumma ighfir lahum, ampunilah para pejuang kami. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum, tinggikan derajat mereka di surga. Waqihim fitnatal qabri wa adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.